Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Syukur kita kepada Allah jalla jalaluh. Alladzi qad atahana iddatan ni'am al-wafira. Allah yang telah memberikan kita nikmat yang semakin banyak yang kita rasakan sampai nuansa bulan Ramadan kita rasakan detik ini. Nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam cinta dan takzim kita kepada Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan manusia dari alam yang tadinya penuh dengan zona jahiliyah. Dengan wujudnya Sang Muhammad, hadirlah nurul Islam, cahaya keislaman yang pastinya akan menjadi bendera untuk umat muslimin di muka bumi ini. Ikhwani wa ahibati fillah, mengenal kata Ramadan, banyak di antara kita umat manusia di muka bumi ini, khususnya para mukminin mukminat, mereka yang merasakan atmosfer Ramadan tapi belum mengetahui apa arti dari sebuah Ramadan. Kalau kita membedah arti Ramadan itu sendiri, diambil dari 3 huruf ro, mim, dan do, yang artinya adalah suhu yang panas. Ramadan yang bisa diartikan adalah sesuatu yang sangat kering. Ramadan bisa diartikan sesuatu yang bisa membakar. Maka harapan bulan Ramadan di tahun 2020 yang bertepatan dengan 1441 Hijriah ini bisa membumi hanguskan yang namanya COVID-19 yang sekarang lagi mewabah di Nusantara bahkan dunia, yang mana ini menjadi satu hal yang bumerang untuk semua profesi di muka bumi ini. Maka dengan nur Ramadan, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua, sehingga semuanya menjadi orang-orang yang sehat, alimin, solihin insyaallah. Ikhwani wa ahibati fillah, berapa kali kita sepanjang umur kita merasakan atmosfer Ramadan? Ada di antara kita yang pernah berpuasa sampai 30 kali selama usianya ada. Ada di antara kita yang merasakan indahnya Ramadan sampai 40 kali sesuai dengan usianya. Sudah berapa kali kita mengenal Ramadan? Saya yakin setiap Ramadan datang banyak sekali hal yang kita rasakan, termasuk mengenal yang namanya sosok sang Nabi, yang mana banyak di antara kita mengenal Nabiuna sallallahu alaihi wasallam dan disebutkannya saat bulan Ramadan marrat beberapa kali. Kalau kita melihat satu buku ini sesuai dengan tema kita. Kalau kita melihat kelengkapan tarikh Nabi Muhammad sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa pesona bulan Ramadan itu salah satunya adalah menjadi magnet untuk mengenal Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa ahibati fillah, ketika pertanyaan dilontarkan kepada kita, akuntum mushtaquna bin nabi, apakah kau merindukan Nabiuna sallallahu alaihi wasallam? Saya yakin semua umat manusia di muka bumi ini yang mengaku sebagai umatnya Muhammad, dia akan mengatakan, na'am ana mushtaqun bin nabi, saya merindukan sang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara kita mengenal Nabi Muhammad hanya sekedar mim, ha, mim, syiddah dan dal. Mengenal Nabi Muhammad itu hanya terpampang di sebuah rumah yang mewah. Mengenal sosok Nabi Muhammad itu tulisan mim, ha, mim, syiddah dan dal itu hanya terpampang, tertempel di sebuah masjid yang megah. Maka jamaah, ikhwani fillah, ketika kita menanyakan akuntum mushtaquna bin nabi, apakah kau merindukan Nabi? Jangankan kita ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja merindukan kita. Ketika suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, beliau dan para sahabat melewati makam Al-Baqi. Saat melewati makam Al-Baqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak, dan saat itu Nabi mengatakan, ana mushtaqun bi ikhwani, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Lantas saat itu para sahabat langsung bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, alasna ikhwanak,
Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya baginda Nabi? Tapi saat itu Nabi menjawab dengan lembut, bal antum ashabi. Bukan itu yang kau maksud. Kau adalah sahabat-sahabatku. Tapi yang dirindukan, ana mushtaqun bi ikhwani. Aku rindu dengan saudara-saudaraku, alladzina lam yarawna anni. Mereka yang belum pernah bertemu dengan aku. Mereka sahabat-sahabatku, mereka saudara-saudaraku, alladzina lam yarawna anni. Aku rindu kepada mereka yang mereka belum pernah bertemu dengan aku. Walakin yu'minuna bi, tapi mereka tetap beriman kepada aku. Maka jamaah ikhwani fillah, bulan puasa Ramadan tiba, saatnya menumbuhkan mahabbah, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaukun, kerinduan kita kepada sang Nabi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam rindu kepada kita semuanya. Jangankan juga kita jemaah, Bilal radhiyallahu anhu, seorang muazzin yang masyhur pada zamannya. Beliau itu sangat rindu kepada Nabi sampai pernah beliau berizin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk berhenti azan, untuk menjadi seorang muazzin. Ya Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, aku izin kepadamu untuk berhenti azan hari ini. Saat itu Nabi SAW sudah wafat dan Bilal meminta izin kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak mengizinkan. Kenapa seorang Bilal dia minta izin kepada Abu Bakar untuk berhenti dari seorang muazzin? Karena masih terbayang di benak seorang Bilal bagaimana Nabi SAW semasa hidupnya, ketika Bilal dia mau azan, yang nampak adalah sosok sang Nabi hari itu. Ketika azan sudah dikumandangkan, Bilal lah yang mengingatkan Nabi untuk sholat. Sesekali Nabi SAW yang mengingatkan Bilal untuk sholat. Ketika menuju ke menara, sebelum azan ditolehlah sang Nabi hari itu. Maka setelah Nabi wafat Sallallahu Alaihi Wasallam, bayangan-bayangan itu masih terdetik di benak seorang Bilal. Sampai saat itu detik-detik menemui ajalnya. Saat itu apa yang dirasakan Bilal? Istrinya mengatakan, hazin anta. Aku sedih melihatmu wahai Bilal. Saat itu apa yang dikatakan Bilal? Kenapa kau sedih wahai putri, wahai istriku? Karena saat itu seorang Bilal akan meninggalkan yang namanya putri dan juga istri dari Bilal itu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Bilal menjawab dengan lirik, aku justru bahagia. Liqa bi ahibbai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan menemui mati dan aku akan bertemu dengan sahabat-sahabatku dan akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa ahibati fillah. Bilal juga rindu dengan Nabi. Kita sebagai umatnya juga harus rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga, jangankan kita sebagai umatnya, pohon kurma yang benda mati saja mushtaqun bin Nabi, dia rindu kepada Nabi. Saat itu pohon kurma dia merengek, dia menangis seperti tangisan sang bayi. Ketika dicari kenapa itu pohon kurma itu sempat menangis, ternyata pohon kurma itu merindukan sosok sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau berkhutbah, saat itu belum ada masjid, belum ada mimbar, beliau itu sering bersender di pohon yang namanya pohon kurma. Sampai suatu hari Nabi tidak ada di situ. Pohon kurma itu mencari, aina kunta ya Rasulullah, di mana engkau wahai baginda Nabi? Biasanya kau berteduh ketika kau berkhutbah, bertausiah di depan para sahabat, dan aku siap meneduhimu. Tapi hari itu beliau tak ada. Ternyata di sela-sela tangisan pohon kurma yang merindukan sang Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dibuatkan oleh seorang Najjar. Najjar itu adalah artinya tukang payung. Itu sudah dibuatkan sebuah mimbar yang sangat sederhana. Disitulah dibuatkan mimbar yang sangat sederhana yang membuat cemburunya pohon kurma. Yang biasanya Nabi berteduh, tapi hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia selalu bertausiah, berkhutbah di mimbar itu. Ikhwani wa ahibati fillah. Di zona Ramadan sering para sahabat kita, para kiai, para fuqaha yang selalu menjabarkan tentang mahabbah Nabi. Salah satunya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki anak mimbar. Ketika menaiki anak mimbar, ada 3 anak mimbar hari itu. Ketika menaiki anak tangga yang pertama, Rasul mengatakan amin. Tapi ketika menaiki anak
tangga yang kedua, ternyata Rasul juga mengatakan amin. Dan ketika menaiki anak tangga yang ketiga, Nabi mengatakan kata yang sama, amin. Jemaah, kenapa Nabi mengatakan amin di 3 anak tangga itu? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam raqiya 'alal minbar faqala amin. Kenapa dikatakan amin? Karena saat itu para sahabat langsung dia bertanya, ya Rasulullah, ma tasna'u hadza? Ma balu taqulu qaula amin? Kenapa kau katakan amin? Apa yang dikatakan Nabi saat itu menjawab, atani Jibril faqala li Jibril. Jibril datang kepadaku. Dia mengatakan 3 hal, jemaah. Dan 3 hal ini menjadi pesona bulan Ramadan yang harus kita frame, kita bingkai bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dibisikkan oleh Jibril, Jibril mengatakan syaqiyun abdun, celaka umatmu Muhammad. Idza adraka Ramadan, ba'da dakhala Ramadan, falam yughfar lahu. Jika masuk bulan Ramadan, dia tidak diampuni dosanya. Sampai Rasul saja mengamini doanya malaikat Jibril. Rasul mengatakan amin. Dan ketika menaiki anak tangga yang kedua, Nabi mengatakan kata yang sama, amin. Kenapa mengatakan amin? Faqala li Jibril. Jibril mengatakan kepadaku, syaqiyun abdun, celaka umat Muhammad. Ba'da adraka walidayhi, saat dia ketemu dengan orang tuanya tapi tidak bisa menjadikannya masuk surga. Di sini Ramadan adalah momentum untuk menghadirkan the power of birrul walidain, kekuatan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga adalah pesona Ramadan untuk menumbuhkan mahabbah kita kepada Nabi, sampai malaikat Jibril mengatakan syaqiyun abdun, celaka umat Muhammad. Ba'da zukirta indahu falam yusalli alaika. Jika disebutkan namamu ya baginda Nabi, dia tidak bersolawat kepadamu. Ikhwani wa ahibati fillah. Item yang ketiga, al-bakhil, orang yang kikir itu, kata Nabi, man idza dzukirtu, apabila dia disebutkan namaku, falam yusalli alayya, dia tidak bersolawat kepadaku. Maka jamaah, pesona Ramadan, hadirkan mahabbah kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah momentum yang tepat untuk menjadi insan yang kamil, khairu ummah, sebaik-baik umat yang terbaik untuk hari ini dan masa yang akan datang. Maka jemaah rahimakumullah, di saat kita lagi memerangi wabah COVID-19 hari ini, maka saatnya kita juga untuk memerangi diri kita. Roja'na, kita pulang minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Sampai setelah perang Badar saat itu, Rasulullah SAW mengatakan kita sudah selesai melawan jihad yang kecil ini. Jihadul akbar, kita akan menuju ke jihadul akbar. Perjuangan yang paling akbar adalah jihadul nafs, memerangi hawa nafsu kita. Maka sebelum kita tutup di segmen ini jemaah, the power of birrul walidain yang diamini oleh seorang nabi dari doanya malaikat Jibril adalah bagaimana kita menumbuhkan mahabbah kita selain kepada Allah, Rasul, dan orang tua kita. Jangan sampai terjadi seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yaman. Saat itu di kota Yaman, dia seorang pemuda itu orang hebat, dia minal mahirin, dia seorang saudagar kaya, tapi hari itu apa yang terjadi jemaah? Dia berteriak di pasar sambil mengatakan, ana urid ahadan minal agniya, aku ingin menjadi orang yang kaya di kota Yaman ini. Ternyata ada segerombolan orang, dia langsung bertanya kepada dia. Apa yang dikatakan oleh orang pemuda itu kepada seorang pemuda yang hebat itu? In kunta turid ahadan minal agniya, jika kau ingin menjadi orang yang kaya di muka bumi ini dan di kota Yaman, zur ummak, temui ibumu, bunuh dia, dan ambil jantungnya kepada kamu. Dan saat itu apa yang terjadi jemaah? Pemuda hebat itu, seorang pemuda yang kaya itu, dia turun dari pasar menemui sang ibu yang lagi tertidur di rumahnya. Apa yang dikatakan oleh sang pemuda itu? Ya Umayyah, uridu an aqtulak, aku ingin membunuhmu wahai ibu. Sampai ibu itu menjawab, apa yang kau pikirkan wahai putraku? Ma balu taqulu hadza, kenapa kau katakan itu? Aku ingin kaya, aku ingin hebat, aku ingin mendapatkan harta, maka syaratnya adalah aku harus mengambil jantung. Aku harus mengambil jantung dan menjual jantung. Dan saat itu seorang ibu dengan lirih mengatakan, wahai putraku, jangankan jantung, nyawa sekalipun
In hada turid an takuna sa'idan, jika ini buat kau bahagia, bunuh jantung ibumu ini. Dibunuhlah jantung ibunya, dan saat itu apa yang terjadi jemaah? Jantung itu dia pegang di tangan kanannya dan dia lari mengatakan, aku akan kaya. Apa yang terjadi jemaah setelah itu? Allah berkehendak lain. Saat berada di atas padang pasir, jantung itu jatuh menggelinding, dan saat itu Allah membisikkan melalui detak jantung sang ibu. Dia mengatakan kepada sang putra itu, wahai putraku, la taqtulni marratain, jangan kau bunuh ibumu 2 kali. Cukup aku yang terbunuh, tapi kau jangan membunuh dirimu sendiri. In kana hadza sa'idan lak, jika ini jantung ibu ini membuat kau bahagia, jualah sekarang dan bahagialah dan bahagiakan hidupmu. Jemaah, the power of birrul walidain, mahabbah kepada Nabi dan mahabbah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadikan pesona Ramadan tahun ini menjadi indah bersama keluarga, dan saya yakin apapun wabah yang terjadi, makhluk kecil yang diciptakan Allah itu, hanya dengan mahabbah kita kepada Al-Quran, mahabbah kita kepada Nabi, mahabbah kita kepada Allah, itu akan lenyap dengan seketika. Ikhwani wa ahibati fillah, itu yang bisa kami sampaikan kepada seluruh jamaah. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini yanfa'uli wa yanfa'u lakum, bermanfaat untuk anak pribadi dan bermanfaat untuk semuanya. Khudh ma sofa wada' ma kada, ambillah sesuatu yang jernih, dan jika ada sesuatu yang kotor, cukup kita timbun dan kita angkat kembali ketika kita menemukan sesuatu yang indah nanti ke depan. Allahu yubarik fina wa as'adanallahu fid darain wa barakallahu fikum. Selamat menunaikan ibadah buka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.